Jadi sebelum era 4 mazhab, apakah orang-orang bermazhab istilahnya sih bukan bermazhab, tapi berguru. Ya, berguru. Sama sih, bermazhab itu berguru juga. Artinya begini, ini ngomongin di masa sahabat dulu ya. Begitu Nabi wafat, gitu. Siapa orang yang paling ngerti agama? Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu menjadi rujukan agama sekaligus juga menjadi khalifah. Maka kalau dibilang pada saat itu umat Islam mazhabnya apa? Mazhab Abu Bakar, gitu loh. Ya kan, kalau Abu Bakar bilang begini, ya begini, begitu, ya begitu. Bikin mushaf, bikin. Perangin orang murtad, perang orang murtad, gitu kan. Yang nggak bayar zakat, kafir, kafir. Udah selesai, gitu kan. Itu terjadi begitu sampai empat khalifah, gitu kan. Mereka berguru atau dalam tanda petik bermazhab kepada 4 khalifah itu, gitu loh. Nah, 4 khalifah wafat, tinggal yang sahabat yang junior itu udah pada gede. Menjadi dari sigharus sahabah ya, tadinya kayak Abdullah bin Umar, kan anaknya Umar. Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abdullah bin Mas'ud, anaknya Mas'ud, gitu kan. Semua, nah, itu kemarin udah pada jadi orang top semua dan menyebar. Nah, jadi pembagiannya begini, kalau di Madinah, guru paling topnya adalah Ibnu Umar. Karena dia yang paling senior. Kalau di Mekah, Ibnu Abbas. Kalau di Kufah, Ibnu Mas'ud. Gitu. Nanti di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari. Gitu. Terus, jadi para sahabat menyebar. Nah, penyebarannya berdasarkan geografis akhirnya. Jadi mazhabnya Ibnu Umar di mana? Ya di Madinah. Mazhabnya Ibnu Abbas di mana? Ya di Mekah. Gitu kan. Nah, ketika para sigharus sahabah itu sudah wafat juga, mereka sudah menelurkan murid-muridnya lagi. Nah, di mana? Di Madinah tadi, Ibnu Umar udah punya. Ada Mujahid, ada Atha, ada siapa. Di Mekah itu juga ada. Masing-masing ada, ya kan? Nah, kemudian muridnya lagi, baru kemudian punya murid lagi, itulah yang 4 mazhab itu. Nah, dulunya juga masih mewakili geografis. Tadi saya bilang, di zamannya Imam Syafi'i, di Madinah itu terusannya adalah Imam Malik. Ya, jadi orang di Madinah pasti bermazhab Maliki. Di zamannya Imam Malik itu, gitu kan? Orang di Mesir pasti bermazhab Al-Lais gitu. Nanti di mana di Naisabur itu ada juga, di mana-mana ada juga. Kebetulan yang asik itu adalah Baghdad. Di Baghdad ada banyak mazhab. Karena Asy-Syafi'i di Baghdad, Ahmad di Baghdad. Terus di Baghdad ada Ibnu Jarir atau Bari juga di Baghdad. Bahkan ada siapa? Daud Al-Zahiri di Baghdad juga. Jadi Baghdad tuh rame itu di situ. Nah, jadi selain yang di Baghdad, yang tempat-tempat lain itu paling cuma satu, maka dibilang mazhabnya dia berguru sama dia semua. Nah, lalu bedanya apa dengan yang 4 mazhab ini, gitu kan? Gini, yang lain punah, nah yang sisanya itu tetap ada dan bikin mentadwin, apa itu namanya? Mencetak semua ilmunya itu, ya, baik filosofi dasarnya yang kita kenal dengan istilah usul fikihnya, termasuk juga produk dari usul fikihnya itu fikihnya itu sendiri. Nah, gitu. Nah, mereka inilah yang kemudian sekarang kita menyebutnya dengan istilah mazhab secara istilah. Walaupun sebenarnya secara hakikat semua juga mazhab. Cuman bedanya dengan yang lain-lainnya atau 4 ini dibandingkan yang 13 itu apa? Karya. Karya yang sudah tertulis, yang sudah tertadwin itu. Nah, gitu. Dan karya ini kemudian disyarah, diringkas, diringkas menjadi sebuah gugus ilmu yang sambung menyambung sampai sekarang, gitu. Jadi kalau tadi kata Ustadz Ajib beliau meneliti kitab Al-Majmu', itu Al-Majmu' adalah syarah dari Al-Muhadzab, gitu kan? Al-Muhadzab itu dari kitab lagi sebelumnya, yang sebelumnya dari kitab sebelumnya, jadi itu dia punya rangkaian yang sambung menyambung. Jadi tidaklah ilmu itu sampai kepada kita kecuali lewat jalur periwayatan, bukan lagi hadis, tapi periwayatan metodologi istimbat. Metodologinya itu diwariskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk kitab. Karena kalau hadis kan cuma sepotong-sepotong, tapi kalau kitab itu udah langsung tebel, gitu kan? Kitab setebel ini kemudian disyarah lagi jadi tebel lagi, terus disyarah lagi dan seterusnya. Sampai nanti di Baghdad dan di mana, di Madrasah Nizamiyah itu di mana? Nah, di Damaskus itu ada Madrasah An-Nizamiyah. Imam Nawawi kan di Damaskus itu. Itu sampai menciptakan sebuah madrasah yang sangat besar gitu ya, yang melahirkan para ulama besar dengan beribu-ribu judul kitab. Bahkan satu ulama nih, kayak tadi kan disebutkan Imam Al-Ghazali. Kita tahunya kan Ghazali itu cuma Ihya Ulumuddin di Indonesia ya, sebagai
kitab tasawuf lah gitu. Padahal beliau ahli fikih dan kitab fikihnya ada 4 gitu. Ada Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Wasit gitu ya. Al-Khulasah gitu. Jadi berkali-kali itu. Maka istilahnya begini. Ini bukan sekedar jawaban atas masalah halal kali gitu. Enggak. Ini sudah halal dan sudah diriwayatkan terus dan dikritisi lagi terus. Tapi hasil kritikannya ya memang akhirnya menjadi sebuah sebuah bangunan besar yang sambung menyambung sampai hari ini. Istilah kata nggak mungkin lah tiba-tiba dia bilang itu salah tuh mazhab itu. Enggak, karena yang mengkritisi itu sepanjang zaman sudah melakukannya. Dan hasil dari kritikan itu ya itulah yang sudah berjalan sampai hari ini. Bisa apa yang sudah dikatakan Syafi'i dikritisi oleh internal mereka, contohnya tadi, ya sholat maghrib itu batas akhirnya apakah sampai masuk isya, atau cukup begitu sholat maghrib 3 rakaat, terus ba'diyah 2 rakaat langsung habis. Nah, itu kritik juga sebenarnya, dan itu terjadi gitu loh. Cuman yang mengkritisi adalah mereka yang pakar-pakar itu, bukan yang cuman baca Google kemudian, wah ini salah gitu, enggak. Ya lu kagak ngerti urusan mau ngeritik segala gitu kan, akan diketawain. Tapi kritisi itu pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Ketiknya pakai hadis, ya, tidak soal hadis bahwa madhabi gitu jalannya. Iya. Jadi semua mazhab itu pasti sudah mendapatkan otokritik dari dalam. Otokritik dari dalam. Jadi makanya itulah maka ada akwal di dalam satu mazhab itu. Ada pendapat yang begini dalam satu mazhab gitu. Itu menunjukkan bahwa mazhab itu dinamis. Dia tidak dari Syafi'i bilang awas lu ya kalau ada yang enggak bilang enggak gitu. Sepanjang zaman itu selalu ada gitu.